Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 6 yang beranggotakan Bangun Sudewo, Dimas Agung Prayoga, Istifan Nurinjani, Kirana Santi, dan saya Nur Hidayat akan mempresentasikan tugas operasi modern yang bertemakan implementasi Internet of Things di bidang energi. Teknologi merupakan sebuah terobosan baru yang telah diciptakan oleh manusia dari beberapa generasi, sehingga setiap saat mengalami banyak perubahan dan penemuan hal yang baru. Di saat itulah akses jaringan dan sumber daya berbasis nirkabel juga berkembang dan banyak menggantikan penggunaan jaringan kabel saat ini. Internet of Things adalah salah satu penemuan terbaru yang saat ini dikembangkan karena memiliki kelebihan dari segi fungsionalitas dan mendukung kinerja tanpa menggunakan bantuan kabel dan berbasis wireless. Pada artikel kali ini kami akan membahas setiap hal mengenai apa itu Internet of Things, unsur-unsur pembentukannya, cara kerja, hingga contoh penerapannya. Sehingga untuk kedepannya Anda lebih memahami konsep dan penggunaan Internet of Things dalam kehidupan sehari-hari. Ya, lanjut. Apa itu Internet of Things? Internet of Things adalah suatu konsep atau program di mana sebuah objek memiliki kemampuan untuk mentransmisikan atau mengirimkan data melalui jaringan tanpa menggunakan bantuan perangkat komputer dan manusia. Internet of Things atau sering disebut dengan IoT saat ini mengalami banyak perkembangan. Banyak sekali teknologi yang telah menerapkan sistem IoT. Sebagai contoh, sensor cahaya, sensor suara dari teknologi Google terbaru, yaitu Google AI dan Amazon Alexa. Dan yang terbaru saat ini, penerapan Smart City yang sudah dilakukan di beberapa negara maju seperti Cina dan Jerman. Sehingga segala bentuk aktivitas penduduk suatu kota dapat termonitoring dengan baik oleh sistem dengan jaringan basis data berskala besar. Setelah mengenal apa itu Internet of Things, selanjutnya masuk pada pembahasan mengenai unsur-unsur IoT. Setidaknya terdapat 5 unsur pembentuk dari internet, termasuk juga kecerdasan buatan, konektivitas, sensor, dan lain sebagainya. Berikut merupakan penjabarannya. 1. Artificial Intelligence, atau dalam bahasa Indonesia berarti kecerdasan buatan, merupakan sebuah penemuan yang dapat memberikan kemampuan bagi setiap teknologi atau mesin untuk berpikir. Jadi AI di sini dilakukan dengan mengumpulkan berbagai data, pemasangan jaringan, dan pengembangan algoritma dari kecerdasan buatan. Sehingga dari yang awalnya sebuah mesin hanya dapat melaksanakan perintah dari pengguna secara langsung, sekarang dapat melakukan berbagai aktivitas sendiri tanpa menggunakan instruksi dari pengguna. Misalnya saja teknologi AI yang diterapkan pada robot pelayan di sebuah restoran Jepang, di mana kemampuan robot tersebut dapat berpikir layaknya seorang pelayan manusia asli karena di dalam sistem kendali robot tersebut telah menggunakan bantuan AI dengan mencakup berbagai sumber data dan informasi secara lengkap dan algoritma yang kompleks. Terus yang kedua, konektivitas. Konektivitas atau biasa disebut dengan hubungan koneksi antar jaringan. Di dalam sebuah sistem IoT yang terdiri dari perangkat kecil, setiap sistem akan saling terhubung dengan jaringan, sehingga dapat menciptakan kinerja yang lebih efektif dan efisien. Untuk standar biaya pemasangan jaringan tidak selalu membutuhkan jaringan yang besar dan biaya yang mahal. Anda juga dapat merancang sistem perangkat dengan menggunakan jaringan yang lebih sederhana dengan biaya lebih murah. Yang ketiga, perangkat ukuran kecil. Di dalam perkembangan teknologi masa kini, semakin kecil sebuah perangkat maka akan menghasilkan biaya yang lebih sedikit. Namun efektivitas dan skalabilitas menjadi tinggi. Sehingga di masa yang akan datang manusia akan lebih menggunakan perangkat teknologi berbasis IoT dengan nyaman, tepat, dan efisien. 4. Sensor. Sensor merupakan unsur yang menjadi pembeda dari IoT dengan mesin canggih yang lain. Dengan adanya sensor, mampu untuk mendefinisikan sebuah instrumen yang mana dapat mengubah IoT dari jaringan standar yang cenderung pasif menjadi sistem aktif yang terintegrasi dengan dunia nyata. Lalu ada yang kelima, keterlibatan aktif. Banyak mesin modern yang masih menggunakan keterlibatan secara pasif. Namun, yang menjadi pembeda dari mesin yang lain, IoT telah menerapkan metode paradigma aktif dalam berbagai konten, produk, serta layanan yang tersedia. Cara kerja IoT.
Cara kerja Internet of Things adalah memanfaatkan sebuah argumentasi dari algoritma, bahasa pemrograman yang telah tersusun, di mana setiap argumen yang berbentuk akan menghasilkan sebuah interaksi tersistem dan perangkat keras. Tugas utama dari manusia adalah menjadi pengawas untuk memonitoring setiap tindakan dan perilaku dari mesin saat bekerja. Kendala terbesar dari pengembangan Internet of Things adalah dari sisi sumber daya yang cukup mahal, serta penyusunan jaringan yang sangat kompleks. Biaya pengembangan juga masih terlampau mahal, dan tidak semua kota atau negara telah menggunakan IoT sebagai kebutuhan primer mereka. Contoh Internet of Things. Banyak sekali contoh dari penerapan IoT dalam kehidupan sehari-hari yang tanpa Anda sadari sangat dekat dengan Anda. Berikut merupakan beberapa contoh bidang yang telah menerapkan teknologi IoT. Bidang energi. Dalam bidang energi, terdapat bervariasi permasalahan yang timbul, mulai dari polusi atau pencemaran, pemborosan, dan berkurangnya pasokan sumber daya. Oleh karena itu, dengan adanya IoT sendiri mampu untuk mengurangi beberapa resiko tersebut. Misalnya saja, dengan penerapan sensor cahaya mampu untuk mengurangi penggunaan energi listrik. Dengan sensor tersebut mampu menangkap partikel cahaya, sehingga saat cahaya tersebut banyak maka lampu akan mati. Namun, saat tidak ada pasokan cahaya, maka lampu akan otomatis menyala. Kemudian, juga dapat menerapkan pada fungsi penjadwalan yang dilakukan pada mesin oven, mesin pemanas yang telah terintegrasi dengan jaringan internet. Dan contoh konkret yang sering kita jumpai adalah pada Smart TV yang telah menerapkan IoT untuk metode pencarian channel, disesuaikan dengan pilihan pengguna atau user. Contoh lainnya ialah bangunan gedung mampu menghabiskan lebih dari sepertiga sumber daya energi sepanjang masa konstruksi, 40% total energi global, dan menghabiskan 40% dari total emisi gas rumah kaca. Fakta ini membuktikan sektor bangunan perlu segera merealisasikan langkah untuk efisiensi energi. Indeks efisiensi energi Indonesia untuk bangunan-bangunan komersial seperti rumah sakit, pusat perbelanjaan, perkantoran, dan perhotelan juga masih jauh di bawah negara asal Asia lainnya. Menurut Rana, efisiensi energi di Indonesia perlu dilakukan bersamaan antara bangunan lama dan bangunan baru. Ia menekankan efisiensi energi pada bangunan lama memberikan kontribusi lebih tinggi terhadap keseluruhan upaya efisiensi energi pada bangunan komersial. Ia mencontohkan salah satu komplek perkantoran di Jakarta Pusat memiliki daya listrik terpasang yang lebih besar daripada daya listrik sekota Wonosobo. Ini merupakan contoh yang menyebabkan rasio elektrifikasi dan penyebaran jaringan kelistrikan di Indonesia masih belum 100%. Jika 80% bangunan lama berkomitmen melakukan program efisiensi energi, maka target efisiensi nasional untuk bangunan komersial sebesar 15% yang ditetapkan oleh pemerintah akan tercapai pada 2025, kata Rana. IoT, kata Rana, memegang peranan penting mewujudkan efisiensi energi tersebut. Pengelolaan energi dengan sistem cerdas memberi banyak manfaat, misalnya untuk memonitor dan mengevaluasi data dasar indeks efisiensi energi. Solusi efisiensi. Schneider Electric memiliki sejumlah produk berbasis Internet of Things yang menunjang efisiensi energi pada bangunan. Contohnya adalah Smart Panel, yaitu inovasi yang menggabungkan kemampuan mengukur, mengontrol, dan mengkomunikasikan pemakaian energi dalam sebuah bangunan. Untuk rumah, ada Smart Home System yang mampu mengefisiensi penggunaan listrik. Sistem ini bisa dipasang untuk mengontrol lampu atau alat listrik di rumah dengan hanya menggantikan saklar mekanik yang sudah ada. Sebagai unggulan, Schneider memperkenalkan Smart Structure. Ini adalah perangkat lunak terpadu yang menjadi jantung dan otak solusi Schneider Electric. Secara keseluruhan, solusi ini digunakan untuk mengatur fungsi AC, lampu, kipas ventilasi, pompa eskalator, hingga elevator secara otomatis. Alat-alat ini hanya ketika diperlukan. Country President Schneider Electric Indonesia Rianto Mashan mencontohkan, hotel-hotel di Indonesia telah menggunakan solusi ini untuk mengatur fungsi lampu di lorong. Lampu-lampu di lorong hotel hanya akan menyala jika pencahayaan kurang sebab ada sistem sensor yang mengaturnya. IoT juga akan mengintegrasi perangkat keras dan lunak di dalam gedung berikut: perencanaan, penginstalan, dan pelayanan. Semua fasilitas dalam bangunan bisa terus berjalan dengan termonitor dengan baik.
Pada akhirnya, solusi ini dapat memberi penghematan signifikan terhadap biaya operasional untuk engineering, peralatan, instalasi, dan waktu pengerjaan bangunan. Manfaat Internet of Things. Setelah mengetahui dengan rinci mengenai contoh Internet of Things, berikut masuk pada pembahasan mengenai manfaat Internet of Things. Manfaat di sini dapat dibagi menjadi 3 bagian. Yang pertama, memudahkan proses konektivitas. Manfaat IoT yang pertama adalah memudahkan dalam proses konektivitas antar perangkat atau mesin. Semakin koneksi antar jaringan baik, maka sistem perangkat dapat berjalan dengan baik, cepat, dan fleksibel. Anda mungkin masih banyak yang menggunakan alat konvensional, namun apabila Anda mencoba untuk mengoperasikan sebuah sistem secara terpusat hanya melalui perangkat mobile, maka jawabannya yang pasti adalah dengan menggunakan teknologi cerdas. Manfaat yang kedua adalah ketercapaian efisiensi. Manfaat Internet of Things yang kedua adalah tercapainya efisiensi kerja. Semakin banyak konektivitas jaringan yang terbentuk, semakin kecil pula jumlah penurunan waktu untuk melakukan tugas, sehingga aktivitas dan kinerja manusia menjadi lebih terbantu dengan adanya Internet of Things. Yang ketiga, meningkatkan efektivitas monitoring kegiatan. Dengan menggunakan Internet of Things, efektivitas untuk mengontrol dan monitoring sebuah pekerjaan menjadi lebih mudah. Selain itu, teknologi cerdas juga mampu untuk memberikan rekomendasi atau alternatif pekerjaan yang lebih mudah bagi pengguna. Yang terakhir adalah kesimpulan. Internet of Things adalah sebuah konsep di mana objek mampu mengirimkan data menggunakan jaringan untuk melakukan aktivitas kerja tanpa bantuan dari manusia atau interaksi dengan perangkat komputer. Unsur-unsur IoT terdiri dari beberapa bagian seperti konektivitas, AI, perangkat sistem kecil, sensor, dan active engagement. Cara kerja dari IoT diciptakan dengan membuat argumentasi algoritma pemrograman untuk menghasilkan interaksi program dengan jaringan internet sebagai penghubung antara kedua hal tersebut. Contoh penerapan IoT dapat dilakukan di berbagai bidang seperti kesehatan, transportasi, lingkungan, energi, dan lain sebagainya. Manfaat utama dari Internet of Things adalah ketercapaian efisiensi, efektivitas, dan konektivitas. Sekian presentasi dari kelompok kami mengenai implementasi IoT di bidang energi. Kurang lebihnya mohon maaf. Terima kasih buat yang udah nonton. Sampai jumpa. Jangan